Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Alhamdulillah, hari ini kita akan mulai belajar yaitu tema 3, subtema 2, pembelajaran 3, yaitu tentang daftar pertanyaan wawancara. Nah, sebelumnya kita telah belajar apa itu wawancara. Ya, wawancara adalah percakapan dua orang atau lebih untuk mengetahui informasi. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak mampu membuat daftar pertanyaan untuk wawancara dengan tepat. Siswa juga mampu membuat pertanyaan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan benar. Nah, kita akan mulai ke dalam materi ya. Ada hal yang anak-anak harus perhatikan dalam membuat pertanyaan wawancara. Yang pertama, pertanyaan yang anak-anak ajukan harus sesuai dengan topik. Contohnya, topik pembahasan tentang cara merawat tanaman. Maka pertanyaan yang sesuai adalah berapa kali tanaman itu disiram. Nah, pertanyaan ini sesuai karena sama-sama topiknya tentang tanaman. Nah, jika anak-anak membuat pertanyaan lain seperti berapa kali hewan itu diberi makan, maka itu tidak sesuai. Ya. Selanjutnya ada hal lain yang harus kita perhatikan, yaitu antara pertanyaan dan jawaban harus sesuai. Nah, ini ada sebuah contoh. Ada percakapan A dan B, di mana seorang B mempunyai jawaban jumlah ayam yang mati adalah 2 ekor. Maka pertanyaan yang sesuai adalah berapa jumlah ayam yang mati? Pertanyaan ini sesuai karena antara pertanyaan dan jawaban itu bersesuaian. Karena yang ditanya berapa, lalu hasilnya juga jumlah. Lalu selanjutnya, hal yang harus diperhatikan dalam membuat pertanyaan wawancara adalah bahasa yang anak-anak gunakan harus benar. Jadi anak-anak harus menggunakan bahasa yang sopan, benar, dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Contohnya seperti ini. Berapaan harga sepatu kamu? Maka ini salah ya. Berapaan harga sepatu kamu? Kenapa? Karena ini tidak sesuai dengan bahasa yang baik, tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik. Sedangkan kaidah bahasa Indonesia yang baik adalah berapakah harga sepatumu? Ya, ini adalah contoh kalimat tanya yang baik. Jangan lupa pada akhir kalimat tanya anak-anak beri tanda tanya. Selanjutnya, hal yang harus diperhatikan dalam membuat pertanyaan wawancara adalah menggunakan kata tanya untuk menggali informasi secara rinci dari narasumber. Jadi anak-anak bisa menggunakan kata tanya untuk menggali informasi sangat banyak, menggunakan kata tanya apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Nah, ini ada pembahasan tentang kata tanya. Pertama, kata tanya apa. Kata tanya apa ini digunakan untuk menanyakan sesuatu hal, bisa berupa benda, perbuatan, atau inti bahasan. Contohnya, misal kita topiknya adalah hewan. Maka apa nama hewan yang Bapak pelihara? Ini bisa kita gunakan ya. Selanjutnya, siapa? Siapa digunakan untuk menanyakan orang atau pelaku. Contohnya, siapakah yang bisa memberi makan hewan peliharaan Bapak? Siapakah yang biasa memberi makan hewan peliharaan Bapak? Ya, karena topik kita masih tentang hewan, siapakah yang biasa memberi makan hewan peliharaan Bapak? Selanjutnya, kata tanya kapan. Kapan ini digunakan untuk menanyakan waktu. Contohnya, kapan biasanya Bapak memberi makan hewan peliharaan Bapak? Ya, lanjut. Kata tanya selanjutnya, di mana? Di mana biasanya digunakan untuk menanyakan sebuah tempat. Contohnya, di manakah biasa Bapak membeli makan hewan peliharaan? Terus mengapa? Mengapa digunakan untuk menanyakan sebab? Contohnya, mengapa Bapak suka memelihara hewan?
Lalu bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan atau cara? Contohnya, bagaimanakah cara merawat hewan peliharaan tersebut? Nah, demikian tadi penggunaan kata tanya untuk membuat kalimat tanya yang baik harus disesuaikan dengan fungsi-fungsinya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam contoh soal. Nah, ini ada gambar, anak-anak bisa perhatikan. Ada gambar burung, lalu di sini ada pertanyaan, ada perintah. Buatlah pertanyaan yang sesuai gambar. Buatlah pertanyaan yang sesuai gambar ya. Nah, ingat dalam membuat pertanyaan, anak-anak harus perhatikan. Ingat, pertanyaan baik, tadi Ibu telah bahas pada di awal. Pertanyaan sesuai dengan topik, antara pertanyaan dan jawaban sesuai, bahasanya juga benar, menggunakan kata tanya untuk menggali informasi, bisa kata apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan berapa. Nah, Ibu Guru akan memberikan beberapa contoh pertanyaan, kita akan identifikasi bersama-sama apakah kalimat tersebut sesuai dengan gambar yang ada pada layar tersebut. Oke, contoh yang pertama, di mana kambing mencari makan? Kira-kira, apakah pertanyaan ini sesuai pada gambar? Ya, pertanyaan ini kurang sesuai ya. Kenapa? Karena pertanyaan yang diajukan tidak sesuai dengan topik pembahasan, sedangkan pada gambar adalah gambar burung cendrawasih. Lalu, pertanyaan kedua, apa yang dimakan burung cendrawasih? Nah, apakah pertanyaan yang kita tampilkan ini sesuai? Ya, pertanyaan ini juga tidak sesuai. Kenapa? Karena antara pertanyaan dan jawaban tidak relevan. Di sini burung tidak sedang makan, jadi jawabannya tidak ada pada gambar. Jadi ini juga salah. Lalu pertanyaan selanjutnya, di mana sih burung cendrawasih bertengger? Di mana sih burung cendrawasih bertengger? Kira-kira jawabannya benar atau tidak anak-anak? Pertanyaan ini. Ya, jawabannya pertanyaan ini juga kurang baik. Kenapa? Di mana sih burung cendrawasih ini bertengger? Di mana sih ini tidak menggunakan bahasa yang baik. Jadi kalian harus menggunakan bahasa yang benar. Tadi tidak sesuai dengan kriteria yang harus diperhatikan dalam membuat pertanyaan. Nah, contoh terakhir, apa nama burung yang ada pada gambar tersebut? Nah, kira-kira pertanyaan terakhir ini apakah sesuai dengan gambar? Ya, pertanyaan ini sesuai ya. Kenapa? Sesuai dengan apa yang tadi Ibu Guru sampaikan sebelumnya, bahwa dia sesuai dengan topik bahasan, bahasanya juga benar, antara pertanyaan dan jawaban juga sesuai. Lalu menggunakan kata tanya untuk menggali informasi. Anak-anak juga bisa menggunakan kata tanya lain, bisa berapa, bagaimana, mengapa, di mana, tapi disesuaikan dengan gambar. Nah, sampai di sini sudah mengerti ya pembelajaran hari ini ya. Jika ada pertanyaan, nanti anak-anak bisa bertanya lewat WA. Dan untuk hari ini, silakan kerjakan tugas yang ada di blog. Dan jangan lupa anak-anak melakukan murojaah di rumah, melaksanakan sholat 5 waktu, tepat waktu. Untuk yang laki-laki, sholat 5 waktu di masjid ya, karena mendapat pahala yang banyak. Demikian pembelajaran hari ini. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.